Halo, selamat malam sahabat Afi. Selamat datang kembali di YouTube @Family Indonesia dan kembali dengan program Save Our Ship. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Afi Family tentunya untuk bersama-sama mengajak kita semua para sahabat bersama dengan @Family Indonesia mengusahakan bersama kapal pernikahan atau rumah tangga kita karena tentu layaknya seperti sebuah kapal rumah tangga dan pernikahan butuh sama-sama diusahakan untuk bisa selamat, untuk bisa berlayar dan berlabuh sampai ke tempat tujuan. Oke, dan tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2024 gitu ya. Sudah 6 bulan kita bersama-sama mengarungi Save Our Ship dengan berbagai topik nih dari bulan ke bulan. Sudah banyak banget topik-topik yang menarik yang kita bahas. Dan hari ini juga topiknya tidak kalah menarik karena kayaknya cukup banyak jadi perbincangan, cukup banyak juga ini ya menjadi konflik-konflik kecil bahkan mungkin hingga besar juga yang kayaknya mau kita bahas untuk bisa sama-sama nih kita mencari tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk pernikahan kita. Nah, malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan bersaing dengan hobi pasangan. Wah, bagi para sahabat Afi yang juga mungkin menyaksikan lewat YouTube, nanti boleh nih ya kita berdiskusi lewat kolom komen. Kira-kira biasanya apa sih hal-hal yang suka jadi bikin konflik atau bersinggungan antara hobi pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya atau kebiasaan-kebiasaan apa. Karena meskipun namanya hobi yang mungkin menyenangkan gitu ya, tapi ternyata hobi ini juga bisa jadi salah satu sumber konflik atau juga bisa jadi salah satu sumber kemesraan di pernikahan. Kita akan bahas bersama-sama tentunya masih dengan Abu Mona, kita akan membahas dari sudut pandang psikologi. Nah, dan malam hari ini kita sudah ada nih bersama-sama dengan Ibu Monas. Halo Bu Mona, apa kabar? Halo Putri, halo sahabat Afi. Hai, ketemu lagi. Oke, gimana Bu Mona, sehat Bu kabarnya? Sehat-sehat Putri. Semoga Putri juga sehat-sehat ya sama sahabat Afi semua. Iya, oke. Nah, kita hari ini mau membahas topik yang baru dan cukup seru gitu ya, Bu. Sederhana tapi kayaknya seru untuk dibahas berkaitan dengan hobi pasangan. Dan tadi dari judulnya bersaing dengan hobi pasangan. Wah, ini kayaknya dalam pernikahan tuh banyak persaingan-persaingan kecil ya. Betul, betul Put. Iya betul dan untuk hobi ini yang tadi mungkin sebenarnya suatu yang menyenangkan tapi ternyata bisa juga agak tricky gitu ya dalam kehidupan pernikahan. Nah, ada banyak dinamika yang terjadi kalau kita lihat fenomenanya berkaitan dengan hobi dalam pernikahan antar pasangan tuh bisa macam-macam. Ya, kalau yang biasanya suka ada atau suka dijadiin meme atau suka dijadiin komedi gitu ya kita lihat kalau sebetulnya ada hobi-hobi yang ternyata bisa menguras perhatian, menguras energi, menguras uang bahkan kalau kita lihat misalnya ini bisa terjadi baik untuk bapak-bapak ataupun ibu-ibu gitu ya untuk laki-laki ataupun perempuan. Ada yang kayaknya wah ini ternyata kok diem-diem ada barang baru ya. Wah kok tiba-tiba ada alat baru ya di rumah yang mungkin ternyata buat hobinya gitu. Yang biasanya kalau kata antara bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya sama aja katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi mendingan beli dulu deh daripada nggak dibolehin nanti minta maaf ya belakangan aja. Nah, Dieksekusi dulu aja urusan belakangan gitu ya. betul, bener. Karena katanya lebih baik beli sekarang, nangisnya nanti, Bu. Ya, entah nangis nyesel atau nangis karena diomelin sama pasangan, kok kayaknya jajan melulu sih buat hobi main sepeda lah, PS lah, atau apa motoran gitu ya, atau mungkin ini alat peralatan olahraga kalau misalnya buat ibu-ibu ada yang suka olahraga juga gitu. Banyak banget nih yang ternyata di akhirnya juga jadi sebetulnya sesuatu yang disukai tapi ternyata kok buat pasangan jadi sesuatu yang menimbulkan rasa kesel atau nyebelin. Nah, atau juga kita juga ada satu dinamika lainnya nih ya di fenomena terkait dengan persaingan hobi di dalam rumah tangga. Gimana kalau ternyata ada salah satu pasangan yang punya hobi, hobinya juga mungkin bahkan beragam, gak hanya satu, punya lebih banyak pilihan. Jadi kalau bosan, kalau boring, dia bisa lebih banyak melakukan berbagai aktivitas lainnya, tetapi pasangan lainnya itu cenderung tidak punya hobi gitu ya atau kayak ya nggak ada hobi yang gimana-gimana sih gitu aja gitu sehingga kayaknya
ketika salah satu pasangan menyibukkan diri atau mungkin banyak punya kegiatan dengan hobi-hobinya, pasangan lainnya jadi cenderung tidak punya kegiatan apa-apa gitu ya untuk jadi me time atau jadi self refreshingnya dia gitu. Nah ini kita bahas juga sama Bu Mona karena ternyata dari hobi aja dinamikanya bisa macam-macam nih dalam hubungan relasi pernikahan. Nah kita mungkin mau tanya dulu nih ya sama Bu Mona, emang gimana sih sebetulnya kaitannya hobi dengan dinamika pernikahan, apalagi kita tentu akan bahas dari sudut pandang psikologinya. Gimana nih dampaknya nanti? Atau apa sih yang kita bisa lakukan terkait dengan hobi ini untuk justru siapa tahu bisa menambahkan kemesraan, kehangatan, dan kualitas hubungan dalam pernikahan. Gimana Bu Mona, silahkan. Wah, bagus banget nih Put ya topiknya kali ini, sahabat Afi. Mari kita bahas nih sesuatu yang sangat keren ya tentang topik ini, yang mungkin ini hal sederhana, kecil dan kayaknya tuh sehari-hari banget gitu ya. Tapi kemudian ini juga bisa berdampak kalau apalagi kalau jadi konflik yang tadi kata Putri bilang ya, berantem kecil doang kok, tapi kalau terus-menerus kan gondok juga ya gitu. Ya, Betul. kecil-kecil kok terus-menerus sebel juga gitu ya. Nah, mungkin dari segi psikologi kita akan membahas dua hal besar sebetulnya terkait dengan bersaing dengan hobi pasangan ini, dengan topik ini ya. Yang pertama adalah apa itu hobi gitu ya. Kalau secara umum yang disebut hobi itu tentu sesuatu yang aktivitas yang ketika melakukannya, intinya begitu ya, ketika melakukannya kita tuh merasa enjoy ya, ada Hmm. sesuatu yang kita sukai di situ. Itu sifatnya healing, itu sifatnya memulihkan, itu sifatnya memberi energi, itu sifatnya bukan buang energi, tapi Hmm. justru ketika melakukan itu meskipun hobi yang capek ya, hobi capek itu misalnya sepedaan tadi gitu ya, terus motoran rame-rame temen itu kan sebetulnya capek juga ya, tapi Betul. ketika melakukannya hobi itu kita senang, jadi kita merasa berenergi justru gitu Hmm. ya, Hmm. bukan bukan justru kehabisan energi. Nah, itu adalah hobi. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu memang sangat penting bagi keseimbangan diri seseorang bahwa kita tuh punya hobi gitu pun. Hmm. Ya, dan sahabat Afi juga yang ngerasa punya hobi boleh tulis di kolom komen kita ya, Put ya. Ya, betul. Sobat Afi tuh hobinya apa sih? Kemudian juga hobi pasangannya Sobat Afi apa? Ditulis aja di kolom komen biar kami tahu nih. Oh, ternyata hobinya suaminya ini, hobinya istrinya ini gitu ya. Bisa sama, bisa beda, bisa beragamnya juga macam-macam ya. Tapi boleh banget tulis di kolom komentar barangkali ada yang hobinya sama sama Mona sama psikolog Putri nih gitu ya. Ya, Kita jadi hmm. bisa sekalian cawe-cawe, siapa tahu bisa barengan gitu Betul, ya. betul. Nah, nanti psikolog Putri juga kita tanyain hobinya dia apa, hobi suaminya apa ya. Nah, ini tapi artinya mempunyai hobi itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, pertanyaannya adalah Putri maupun sahabat Afi, ada nggak sih orang yang nggak punya hobi Ya, ya. gitu ya? Nah, karena tadi psikolog Putri bilang istrinya nggak ada hobi apa-apa, tapi suaminya banyak hobi, minatnya banyak, hobinya banyak, dia banyak kegembiraannya. Oh, gue bisa lakukan ini, kalau nggak ini gue bisa lakukan itu, gitu ya. Hmm. Sementara itu, nah, apakah betul ada manusia yang betul-betul tidak punya hobi, atau sebetulnya bukan tidak punya hobi, tapi tidak sempat mengeksplorasi hal-hal menyenangkan selain yang dilakukan adalah kewajiban-kewajiban. Hmm. Kan kalau disebut suami istri, sobat sobat Afi ini kan berarti udah dewasa kan gitu ya. Artinya kan melalui masa kanak-kanak, ada masa remaja, di mana masa-masa itu kita seharusnya, seharusnya idealnya diizinkan untuk mempunyai hobi ataupun minimal mengeksplorasi hal-hal yang kita sukai. Memang kita sebagai anak sekolah misalnya masih kecil pun udah jadi student misalnya ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu kita punya aktivitas yang merupakan kewajiban. Misalnya ya udah sekolah, harus belajar, kalau ulangan harus siapin. Itu sesuatu yang bagi orang dewasa seolah-olah pekerjaan. Kita harus kerja, mau kita seneng atau nggak seneng, kita tetap aja kerja. Besok pagi tetap aja bangun, kerja, segala macam kan gitu ya. Jadi itu kan beda sama hobi, itu kewajiban. Nah, apakah betul ada orang yang tidak punya hobi? Kalau saya meragukan, ya, saya tidak bisa bilang bahwa oh ada, oh pastinya tidak ada. Saya nggak berani sih ngomong gitu ya, psikolog Putri ataupun sahabat Afi. Tapi saya menduga bahwa mungkin pada masa sebelum dewasa, ya terutama kanak-kanak, pra-remaja, remaja, itu kurang memberikan dirinya atau kurang diberikan kesempatan oleh lingkungannya untuk mengeksplor.
minat dan hobinya terlepas selain ya, sorry, selain dari kewajiban-kewajibannya. Bikin PR, siapin ulangan, belajar yang baik, berprestasi itu kan hal yang mungkin dibilang lebih lebih inti, udahlah yang lain nggak gitu penting gitu. Jadi kalau ada aktivitas di luar jam sekolah, ngeles gitu ya. Ngelesnya ngeles pelajaran juga gitu ya. Iya. Iya kan ada yang kalau ngeles tuh ngeles yang pengembangan minat, hobi, olahraga sport, Skill gitu ya. skill lain, tapi selain sekolah. Tapi banyak yang udah selesai sekolah, udah sekolah pulangnya sore, jam 3 sore, makan sebentar segala macem, kemudian ngelesnya ngeles pelajaran sampai jam 8 malam. Nah, mohon maaf kalau yang seperti itu ya gimana mau mengembangkan hobi kan, mengeksplor Hmm. hobi dan minatnya gitu. Nah, itu tentang hobi ya. Jadi artinya memiliki hobi itu sesuatu yang positif bagi manusia, bagi suami, bagi istri ketika sebelum menikah maupun setelah menikah maupun nanti nenek kakek. Ya. Artinya hobi itu diperlukan dan membuat kita lebih baik. Kenapa? Karena melakukannya kita girang, kita gembira dan itu membuat kita punya punya terisikan energinya gitu ya. Sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Itu memelihara keseimbangan. Jadi penting. Nah, sekarang masalahnya gitu ya ketika ngomongin tentang pernikahan gitu ya Putri ya. Kalau kita memutuskan menikahi seseorang, sahabat Afi coba refleksi. Boleh pakai kolom komentar lagi nih, Put, ya. Ya. Mengapa memilih pasangan hidup ini, gitu ya? Mengapa memilih istrinya atau suaminya yang sekarang? Hmm. Tolong ditanya, gitu ya. Karena dalam teori-teori, kenapa seseorang memilih pasangan, ada yang sangat kuat itu adalah prinsip similarity bahwa kita memilih pasangan itu yang mirip sama kita. Nah, banyak orang yang bertemu bahkan pasangannya itu di tempat dia melakukan hobinya. Contoh misalnya, sahabat Afi mungkin banyak yang pencinta alam waktu kuliah gitu ya. Hmm. Ya kuliahnya mungkin bisa beda-beda fakultas, beda-beda jurusan gitu ya. Tapi kemudian dipersatukan karena sama-sama di UKM pencinta alam misalnya, apapun lah namanya gitu ya. Kemudian naik gunung bareng, eksplorasi bareng, tumbuhlah di situ cinta, benih-benih cinta, kemudian jadian, putus sambung, kemudian jadian lagi, akhirnya merit. Cukup banyak kalau sahabat Afi melihat itu cukup banyak kisah-kisah seperti itu gitu ya. Jadi artinya similarity atau kesamaan terutama dalam minat dan hobi, selain itu juga ada bidang studi, misalnya sama-sama dokter ya, istrinya dokter spesialis ini, suaminya dokter ini gitu ya. Sama minatnya di kedokteran kesehatan misalnya gitu ya. Sama-sama berminat di penelitian misalnya ketemunya, sama-sama berminat di olahraga. Dan jadi sangat-sangat bisa dan mungkin dan menyenangkan banget memiliki pasangan yang memiliki hobi yang sama, minat yang sama. Itu kan keren banget gitu. Ya, Karena betul. kita bisa apa having fun together dengan tidak usah banyak konflik gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Gitu ya Hemat Put. juga ya, Bu. Hemat dan kebayang ya Put ya. Karena Mm. jadinya nggak usah terlalu banyak masalah kalau kita Ya. memang menikahi seseorang terutama karena prinsip similarity itu tadi Mm-mm. gitu ya. Tapi rupanya tidak semua orang itu menekankan pada similarity atau kesamaan dalam memilih pasangan. Justru ada yang complementary sifatnya, saling melengkapi. Jadi, saya menyukai dia karena dia melengkapi saya. Dia punya yang saya tidak punya. Begitu juga sebaliknya, orang itu kita tuh terlalu berbeda. Tapi justru karena terlalu berbeda, kita saling membutuhkan. Karena ketika kita bersama, kita saling melengkapi. Jadi cowoknya misalnya sangat apa sangat pendiam, Mm. tertutup, sukanya baca buku ya. Sedangkan ceweknya sangat sosialita, hobinya Mm. nongkrong, dari kafe ke kafe dia semua tahu, oh di kafe ini gini karena dia hobi nongkrong gitu ya. Dan dia merasa hidup ketika dia nongkrong rame-rame orang, sedangkan cowoknya lebih pendiam. Contoh ya. Tapi kenapa mereka saling jatuh cinta dan kenapa mereka saling memilih akhirnya jadi suami istri karena komplementari tadi, saling melengkapi tadi. Nah, di sini juga bisa ada sesuatu yang mungkin akhirnya ketika dipahami bareng itu menjadi sesuatu yang fine-fine aja. Tapi kalau tidak, ya tadi kata Putri bilang bisa saja konflik kan gitu. Ya gitu Put, kurang lebih dari pandangan psikologi ya. Jadi dilihat dari apa itu hobi dan dampaknya kita punya hobi, tapi juga tentang mengapa kita memilih pasangan kita saat ini. Kalau kita refleksikan ya, nanti kita bisa cari di kolom komen gitu kita sharing. Ternyata karena similarity kah gitu ya, kesamaan kah justru atau karena complementary. Tapi itu akan menentukan
pasangan itu dan hobi serta minatnya setelah pernikahan gitu, Bro. Oke, jadi ya memang hobi ini memegang peranan penting gitu ya, Bu Mona, dalam pernikahan karena tadi dari hobi kita mungkin jadi bisa berangkat. Hobi itu bisa menunjukkan, bisa jadi karena ada similarity juga. Tetapi juga kalaupun berbeda pasti ada faktor-faktor lainnya yang sebetulnya saling melengkapi meskipun mungkin hobinya nggak sama. Nah, Betul. sehingga sebetulnya ketika kalau dibayangkan tadi Bu Mona juga bilang bahwa hobi itu kan adalah suatu kegiatan yang ketika kita melakukan maka kita tuh jadi sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan ketika kita lakukan itu jadi membuat kita berenergi lagi. Karena itu sebenarnya kayak sebenarnya media kita untuk recharging diri itu juga Mm-mm. sehat untuk pernikahan karena kebayang Betul. kalau mungkin lagi stres atau lagi apa tapi nggak punya hobi juga mungkin akan kesulitan juga ya Bu untuk meregulasi diri atau emosinya untuk menyalurkan ketika aduh nanti ketemu sama pasangan pas lagi nggak oke atau pas lagi gondok banget gitu yang ada malah Mm-mm. jadinya berantem gitu. Kadang-kadang hobi justru bisa jadi salah satu media juga untuk menyalurkan itu karena energi yang kita dapatkan kembali jadi bisa sesuatu yang eh, sehat lah untuk kehidupan pernikahan juga. Tadi apalagi Betul. bonusnya kalau kita bisa punya hobi yang sama nih sama pasangan. Jadi Ya. udahlah hemat, mesra juga gitu ya Bu harapannya. Nah, tapi kan ada juga nih ya Bu, fenomena yang mungkin eh, hobinya itu sama, tetapi intensitasnya berbeda gitu. Jadi misalnya mungkin sama-sama suka ngapain olahraga, tapi yang satu mungkin lebih seminggu bisa tiap hari, yang satu ya 3 kali aja cukup lah gitu ya. Yang sisanya lo aja deh sendiri gitu ya. Apakah itu juga sebetulnya bisa menimbulkan konflik atau sebenarnya itu juga masih oke atau sejauh apa sih Bu sebetulnya si hobi ini bisa kita apa ya bisa kita optimalkan dalam kehidupan pernikahan. Oke, sekarang kita ngomongin dampak berarti ya, Put ya. Ya. Dampak. Oke. Dengan memiliki hobi yang sama, tadi Putri sudah menekankan juga dampaknya tentu baik ya, gitu ya. Maksudnya secara positif kita bisa lihat kalau hobi sama nih ya, Put ya. Ya. Kalau hobi sama, kita bisa mengisi waktu bersama, tidak usah repot cari aktivitas apa. Ada satu atau dua aktivitas yang bisa dua-duanya pasti menikmati, gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi bukan berarti hobi yang sama itu tidak ada kemungkinan konflik. Mm-mm. Ada juga kemungkinan negatifnya. Kemungkinan negatifnya apa? Jadi justru ada orang-orang tertentu, apalagi yang kalau intensitas sukanya tuh suka banget gitu. Betul. Mereka jadi Fanatik kompetitif. gitu ya. Heeh. Jadi kompetitif. Pasangan itu adalah Oh. saingannya. Contoh ya, contoh. Terserah. Kebanyakan olahraga nih. Kalau kita lihat di olahraga apapun ya, misalnya bulu tangkis lah apa gitu ya. Senang dua-duanya. Wih, bisa tepak 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 gitu ya. Wah, bisa jadi tim, bisa jadi lawan kan gitu. Kalau lagi Ya. latihan, lagi sehari-hari kan bisa aja lawan, bisa aja jadi tim ganda campuran misalnya sama pasangan lain. Mm. Tapi di satu sisi juga ada kompetisi, kan? Apalagi kalau dua-duanya nggak mau kalah punya, gitu. Nah kemudian jadi Betul. gondok, Mm-mm. ya. Nah itu memungkinkan aja, karena ada momennya misalnya tiba-tiba lagi sensi. Biasanya nggak masalah kalau kalah dari pasangannya apalagi gitu ya. Tapi kemudian lagi nggak oke, misalnya cowoknya lagi nggak oke gitu ya. Nah, Mm. kadang-kadang bahkan dia mungkin mencoba mengalah biar ceweknya seneng. Kan suka begitu ya, namanya kita mau nyenengin gitu. Betul. Pura-pura kalah. Tapi ada momennya di mana dia ngerasa lagi nggak oke, keberhargaan diri dia kayak tertokok banget. Gitu ya. Kenapa bisa kalah sama ceweknya, dan itu jadi problem. Bisa. Atau Mm. demikian pula sebaliknya. Mm. Cowoknya nepak apa nge-smash gitu ya. Smashnya keras banget, dia kena bagian badannya or something. Dia akan merasa oh cowoknya itu bukan suami yang baik karena harmful nih gitu ya, agresif Ya. nih. Padahal Mm. padahal enggak, namanya juga lagi main gitu ya. Ya. Nah, Mm. itu kalau lagi nggak kebenaran, even hobinya sama, tetap saja ada potensial konflik gitu ya. Dan itu sesuatu yang kita tidak bisa hindari, tetapi kita bisa antisipasi ya. Artinya Oke. dengan hobi yang sama, kita juga perlu melihat peran-peran, lalu juga tetap perlu bicara hati ke hati, tetap perlu walaupun hobi yang sama kita menikmati waktu bersama, bukan berarti kita tidak butuh mendengarkan isi hati dia gitu ya. Selain Mm. hobinya yang dilakukan, tapi kita juga paham kondisi dia seperti apa ya. Itu dampak kalau punya hobi yang sama. Nah, sekarang dampak kalau hobinya beda. Kita ulas gitu ya. Itu tadi hobinya sama. Terus sekarang kalau hobinya beda. Hobinya beda itu ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi.
Satu, kalau si suami dan istri itu memang betul-betul lega dan maksudnya aware dan rela gitu ya, sebetulnya tidak masalah. Artinya ya kamu ke sana, saya ke sini. Saya Hmm. hobinya nongkrong, suaminya hobinya ke perpustakaan. Jadi dia drop dulu suaminya, taruh lakinya baik-baik, baca ya, pinter ya sayang, jangan nakal ya. Istri jalan nyetir, nih, kumpul sama teman-temannya kongko ya, dan dia punya waktu yang menyenangkan, dia ngecas dia wah iya sosialita dan happy, pulang jemput dulu lakinya, jangan sampai kelupaan dijemput tuh anak, kalau enggak Ya. kalau enggak ntar sampai sampai sore nggak mau pulang. Iya, iya. Asik gitu, jemput pulang bareng dan masing-masing sudah ngecas, masing-masing enjoy di jalan ataupun di rumah. Mereka bilang gimana tadi, oh si ini gini-gini pi gini-gini, oh bagus bagus, kamu gimana tadi dapat berapa buku, iya nih aku lagi kepikir gini-gini, aku pengen nanti bikin riset gini-gini, wah bagus kamu keren banget sih pi gitu. Kamu juga keren nih gitu, salam ya buat teman-teman kamu gini-gini deh. Happy kan? Masing-masing tidak masalah. Dampak positif. Masing-masing pulang dalam kondisi berenergi. Mereka respect one to each other. Bukan istrinya bilang, "Hmm, laki gua tuh nggak pernah mau nemenin kalau gua lagi sosialita sama cewek-cewek." Ya iyalah, males banget kali, kata lakinya Iya, gitu ya. Kalau betul. boleh ngomong. Begitu juga sebaliknya. Si laki nggak bilang bahwa, kok dia nggak mau sih di perpustakaan? Karena dia ngelihat istrinya bisa ketiduran, bolak-balik tidur, nggak kelar-kelar gitu ya. Iya, Saking nungguin bosannya ya. kalau nungguin dia. Dan kesian kan gitu ya. Jadi Mm-mm, mm-mm. biarlah dia senang. Lalu dalam kegembiraannya, dalam kepenuhan mereka sebagai dirinya masing-masing, mereka bertemu kembali dalam kondisi yang lebih segar, tapi satu sama lain respect. Nah itu keren banget kalau bisa begitu, Mm, gitu mm. ya. Tapi lagi-lagi tidak bisa mengharapkan selalu seperti itu. Betul. Ya, Ya. ada saat-saatnya nanti kita bahas di mana tadinya pun bisa seperti itu, tiba-tiba berubah. Contoh adalah ketika perempuan hamil melahirkan, Mm, gitu mm, ya. Lalu dia perlu berfokus menyusui gitu ya. Berfokus menyusui anaknya. Jadi mm. yang dulunya dia bisa sosialita tadi ya, misalnya contoh tadi, sekarang kan dia perlu lebih banyak di rumah. Nggak bisa nih, ya. Sedangkan suaminya kan nggak menyusui, ya kan? Mm, Suaminya ke perpustakaan aja, kenapa nggak bisa gitu. So mm, suaminya pergi, dadah mah, aku ke perpustakaan dulu. mm, Satu, dua, tiga kali, oke. Empat, lima, enam kali, mulai kok gak ada empatinya ya. mm, Gua sendirian nih di rumah ngurus anak, emang anak yang bikin gua doang, lu kan juga gitu. Mulai mm. 8 9 10 ngamuk lah udah gitu ya. Gak boleh kamu pergi ke perpustakaan, lu harus jaga anak lu. Biar Ya. gua bisa pergi gantian, lu urus dah anak lu. Sekarang gantian gua yang main. Kok lu lama-lama Jealous ya, begitu? Bu. Nah, mulai di situ. Kok lu happy-happy, gua enggak. Contoh begitu. Mm, Ya itu yang berubah. Atau ada misalnya eh, terlalu terlalu kemudian ketika mereka sudah melakukan hobinya, ini bukan terkait misalnya ceweknya jadi lebih banyak di rumah karena lagi menyusui ya, tapi misalnya si cowok ada project, ada intensitasnya jadi meningkat di purpose, mm, si istri sosialitanya juga meningkat, akhirnya butuh mm. waktu lebih lama. Terus Oke. kemudian mulai suka bilang, udah pulang duluan aja ya, nggak usah tunggu aku. Pulang sendiri Mm, aja ya, Pi, nggak usah tunggu. Jadi udah nggak bisa bareng tuh pulangnya. Tadinya kan jemput-jemputan gitu ya. iya. Ini enggak, mulai. Kemudian apalagi kalau sampai kemudian ada hobi-hobi yang membutuhkan waktu menginap. Contoh naik gunung. Ya, betul. Hobi naik gunung itu membutuhkan waktu menginap minimal 1 malam gitu ya. Naik, Belum camping kalau dulu. nggak ada sinyal ya, Bu, di gunung. Belum nggak ada sinyal gitu ya. Nah kemudian istrinya kalau toh misalnya sehat dan bisa ikut pun sebelumnya, Mm, belum tentu kemudian ketika menginap bisa ikut ya. gitu. Atau salah satu pasangan harus kerja atau nggak bisa nginap, yang satu Mm, bisa. Nah di situ mulai merasa agak lebih terpisah. ya. So kemudian yang paling parahnya adalah merasa bahwa saya tidak diprioritaskan, tapi kamu memprioritaskan hobimu. Hobi. Dan kemudian kerembet-rembet temanmu. Oh ya udah pacaran aja deh sama teman-teman kamu. Banyak kan yang cantik. Nah mulai gitu. Tuh. Atau nggak Nah, tidur aja sana sama motornya gitu ya, Bu. atau sana motor tidur sana. Kalau Iya. perlu dihamilin motor Iya. ya. Terus dikunciin deh. Nggak dapet Mm, jatah deh mm. malam. Iya, Tambah betul. gondok gitu ya. Nah itu sesuatu yang mulai tadi. Oh ya ada hal-hal tertentu
yang bahkan sesuka-sukanya kita dengan hobi kita, tapi pemahaman kita tentang kondisi pasangan itu sangat menentukan apakah kemudian bisa tetap seimbang ya. Kita juga tentu nggak mau ya kita melakukan hobi kita seneng gitu ya, kita happy banget, tapi pasangan kita Nggak happy. mutung banget, nggak Hmm. happy banget. Itu kan juga iya ya nggak enak banget ya gitu ya. Hmm. Gitu. Nah, jadi menyeimbangkan itu menurut saya itulah kedewasaan dari si pasangan suami istri itu. Aku berhak senang, yes. Hmm. Aku berhak sehat mental dan seimbang, yes. Hmm. Aku Hmm. berhak recharge diri, aku berhak punya me time. Ya, betul. Ya. Semuanya tidak salah gitu ya. Tapi kemudian kita juga lihat pengembangan dari pasangan kita. Yang paling bagus adalah berkembang bersama-sama, Pun. Ya nggak harus sama persis, misalnya ada yang satu agak lebih cepat berkembangnya soal self development lah ya gitu ya. Yang satu mungkin mengikuti. Kadang-kadang kita menunggu atau menyemangati gitu ya supaya tetap bisa bertumbuh bersama. Akhirnya dua-duanya si pasangan suami istri bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Hmm. Jangan ditinggalkan salah satunya gitu dalam keterpurukan gitu. Wah, seru nih Put. Iya, oke, oke. Bahkan dari hobi itu bisa jadi dalam banget ya, Bu, untuk Betul. mempertimbangkan kualitas relasi pernikahan ya. Tadi kalau Mm-mm. dari yang Bu Mona sampaikan, sebetulnya positifnya jadi terbayang juga tadi dari ilustrasi yang Bu Mona sampaikan ketika hobinya berbeda, justru kayaknya bisa saja malah jadi memperkaya satu sama lain karena oh Betul. jadi tahu nih kalau dari sisi bidang ini atau hobi Mm-mm. ini tuh gimana sih kebiasaannya atau kayak gimana. Begitupun sebaliknya malah jadinya tadi ya Bu kembali ke itu tuh kadang-kadang esensinya sejalan dengan esensi kita dalam berpasangan bahwa kita nggak selalu sama tapi saling melengkapi jadinya malah jadi makin kaya nih apa yang aku nggak tahu Betul. jadi tambah tahu karena pengetahuan dari pasanganku, begitupun sebaliknya. Jadi Ya, sebetulnya ketika kita bisa melihat itu sebagai sebuah media atau proses untuk memperkaya dan tadi ya kuncinya yang tadi saya tangkap dari Bu Mona adalah pertumbuhan antara satu sama lain dalam pernikahan itu jadi bisa sesuatu yang sangat baik sekali. Nah, tapi betul. memang dampak-dampak negatifnya tadi tuh ya kalau ternyata mungkin udah ada yang kelewat batas gitu ya. Mungkin awalnya kita pikir nggak apa-apa karena mungkin belum ada perubahan peran, belum ada perubahan musim dalam pernikahan atau oh yang tadinya kita 2 jam nongkrong nggak apa-apa gitu ya. Sekarang 2 jam tuh jadi terasa sudah lama buat pasangan kita gitu siapa tahu. Sehingga memang kayaknya dalam hal hobi juga kayak perlu dikalibrasi terus-terusan gitu ya Bu. Sebetulnya Betul. sejauh mana nih kompromi dan kesepakatan antara satu Iya, sama lain untuk bisa tetap menjalankan hobi masing-masing gitu. betul. Karena titik keseimbangannya bisa berubah, Put. Betul, Misalnya iya dulu, ya. dulu toleransinya tuh ya udah 3 jam aja ya di hari Sabtu atau boleh seharian Ya. misalnya gitu ya. Mm, mm, Tapi mm. ketika musim di dalam pernikahan berganti, peran berganti, mungkin Ya. bertambah, ada tuntutan peran yang berbeda, itu Mm, menjadi tidak bisa seperti itu. Nah, kita harus lebih fleksibel dalam hal itu gitu ya. mm, Bukan berarti mm. kemudian jadi nggak sayang atau jadi nggak, lu kok lama-lama Ya. nggak bisa lihat gue seneng sih gitu, kayak Mm, kayak pengen mm. gue nggak seneng gitu. Iya iya Bukan betul. begitu gitu ya. Nah, itu yang mungkin butuh di sharingkan hati ke hati. Kok aku ngerasanya begini ya. Aku Mm. ngerasanya kalau kamu lakukan itu begitu ya gitu. Itu Iya. yang paling keren sih, Put. Betul betul itu yang kadang-kadang juga biasanya terus menimbulkan dulu kayaknya nggak protes kalau begini Iya. kan kenapa bawel banget sih gitu kayaknya kok sekarang jadi Heeh. makin rewel ribet gitu. Mm, mm-mm. Tapi padahal ternyata sebenarnya tadi ya musimnya, perannya, apa ya pasti hidup kita kan akan terus dinamis lah ya berganti Berubah, gitu. betul. Betul Kalau yang berubah. dulu misalnya kita boleh memberikan budget nih, misalnya Ya, kalau kayak ini pakai contoh nih Put gitu ya. ya, Saya sama suami saya itu orang yang berbeda banget. Kami mm. complementary, bukan similarity Oke, gitu ya. Jadi dia tuh sukanya sesuatu yang saya pasti nggak suka. Contoh misalnya, oke. saya suka meditasi, tapi dia sangat suka gitu. Saya nggak suka, Mm, sukanya sedikit aja gitu. Yang penting mm. udah refleksi hening saya suka. Tapi kalau dia hening lama dengan waktu-waktu yang panjang. Gitu. Nah, yang bisa saya lakukan adalah setiap kali dia akan pergi, setahun itu dia ada beberapa kali pergi untuk 3 hari 2 malam gitu ya, untuk Oh, meditasi, untuk oke. apa, Mm, berkunjung ke mm, berbagai tempat yang berbeda, untuk hening gitu ya. mm. Saya ada, saya nemenin. Karena bagi Hmm, saya respect, saya suka dia dan teman-teman dia. Bahkan saya mengagumi suami saya dengan
hobinya itu Mm-mm. memang dia begitu gitu. Saya Mm-mm. mencintai dia dulu memang dia begitu gitu ya. Dan sekarang dia tetap begitu dan mengagumkan bagi saya. Saya tidak ingin Mm. mengubah dia gitu ya. Nah, tapi saya juga tidak bisa menjadi seperti dia dan tidak mau juga. Ya. Tidak Mm. mau dan tidak mampu juga jadi kayak dia gitu ya. Mm-mm. Jadi yang saya lakukan adalah saya menemani. Misalnya dia lagi pergi ke Bandung atau ke Bali atau kemana untuk hening dan lain-lain, meditasi di pantai segala macam. Ya saya jalan-jalan aja. Saya belanja, Ah, saya oke. jalan-jalan, saya mengunjungi pusat-pusat budaya gitu ya. Saya Mm-mm. observasi, saya belajar sesuatu, saya melukis. Banyak yang bisa saya lakukan. Mm-mm. Ketika 3 hari 2 malam bersama dia kemana. Dan itu kami sangat nikmati gitu Mm. ya, karena itu adalah momen di mana kami berdua sama-sama tidak bekerja, tapi memang memutuskan untuk melakukan, aku mau melakukan ini, kamu melakukan itu gitu ya, Mm. dan kami tetap bersama. Dan orang-orang awalnya aneh, karena Mm. kalau orang hobinya beda biasanya nggak mau saling nemenin kan gitu. Ya, Kalau betul. saya nemenin, nah begitu juga dia. Kalau saya kan sukanya melukis, sukanya apa, sukanya belajar, mencari informasi, ikut seminar dan lain-lain Mm. gitu ya. Mm. Pokoknya yang serius-serius kalau kata dia gitu ya. Ya dia mengantar saya, menikmati saya, ngedrop saya, terus abis itu dia ketemu temannya, nggak Mm. masalah. Nah di Ya. situ memang saling melengkapi seperti itu. Nah ketika ada kebutuhan yang berbeda, contoh ketika punya anak gitu ya, dia nggak bisa sesering dulu untuk apa namanya meditasi gitu ya, Oke. keluar sama teman-temannya meditasi gitu ya, untuk Mm. apa itu dia nggak bisa. Kenapa? Karena saya bilang aku membutuhkanmu gitu ya, Mm. apalagi ketika Mm. anak lagi sakit, wah itu udah nggak keluar deh gitu ya, dia meditasi di rumah aja gitu sambil jaga anak demam misalnya kayak gitu. Nah tapi Betul. sekarang ketika anak-anak udah dewasa pun, sekarang Bisa mereka udah lagi ya, Bu. SMA SMP, dia Mm. bisa lagi dan saya juga Mm. bisa ikut dia gitu, Ya, ya. nggak masalah. Jadi memang ada perubahan season dalam hidup yang ketika kita tetap trust bahwa pasangan kita itu baik gitu ya, bukan bukan maksud buruk misalnya dia ataupun tidak paham gitu ya, asal kita bisa mengkomunikasikan, saling mengkomunikasikan apa sih yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, kita juga mendengarkan apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan, Mm. mungkin justru bisa jadi saling melengkapi dan sinergis, dan kita bisa memelihara justru kekaguman kita terhadap pasangan kita dengan segala keunikannya termasuk dengan hobinya dia gitu. Mm. Jadi hobinya dia bukan menjadi ancaman atau musuh bagi kita, tapi bisa Nah, menjadi eh, salah satu hal yang membuat kita kagum tentang mm. dia. Dan Wah. itu sangat seksi itu kalau udah kayak gitu. Betul, betul. Wah, betul, Ya, betul, ya, betul. Itu udah ini ya, kalau mungkin kita bisa bilang jadi termasuk dalam level kedewasaan dalam kita menjalin relasi juga ya, ketika betul. tadi beberapa kata kunci yang juga kayak saya dapetin dari Bu Mona adalah berkaitan dengan respect dan komunikasi. Bahwa Mm-mm. ketika berkaitan sama hobi pun perlu ada respect dan komunikasi. Bagaimana kita menghargai yang juga pada akhirnya bisa jadi bentuk kekaguman kita sama pasangan gitu ya. Bisa jadi dulu naksir sama bapak suami karena ngelihat dia keringet-keringetan main basket, main bola gitu ya. Jadi kalau Iya. sekarang main basket, main bola ya udah itu jadi momen yang seksi, harapannya wah ini Iya. dulu saya tergila-gila karena ini gitu. Walaupun udah beda bentuk, Iya, betul, betul. menyadari umur gitu ya. Iya, Tapi tetap aja benar-benar. ada sisi yang kita bilang, wah inilah yang aku suka dari dia, semangatnya gitu ya, kayak apa, apapun lah. Keanggunannya atau apa kan hobinya macam-macam, dan ketika Ya, karena kenapa orang itu ketika melakukan hobi itu sangat mempesona, tapi pertanyaannya kenapa secara psikologi, kenapa nah kita tuh gimana? kalau ada orang yang sedang kayak nggak sadar waktu saking enjoynya melakukan sesuatu itu tuh Mm-mm. kita sejelek-jeleknya orang siapapun gitu ya, kita kagum. Terlihat mempesona ya, Bu. Heeh. Nah tapi pertanyaannya kenapa, karena Oke, ketika kenapa, kita kenapa? melakukan hal yang kita cintai Mm-mm. itu kita menjadi versi terbaik diri kita Ah, ya, gitu. ya, Makanya betul, betul. seksi, makanya keren gitu ya. Mungkin tampaknya biasa aja ya dia begitu Hmm, aja gitu. iya, iya. Tapi ketika dia melakukan yang terbaik yang dia bisa, dia menikmati hidupnya, Hmm. dia menjadi versi terbaik tuh, wow, kayak orang tuh kayak ada sinarnya, ting 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 gitu Benar, loh. benar. Betul, Iya. betul. Dan ketika dia diapresiasi untuk hal itu kan sesuatu yang juga akan meningkatkan Keberhargaan kedekatan diri ya. suami istri kan gitu. Oke. Mm, 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 mm. Hmm.
Oke oke ya betul ya. Jadi ini kayaknya tidak hanya menjawab bagi para pasangan, tapi mungkin kalau misalnya bapak dan ibu semua pasangan-pasangan bisa juga membantu menjelaskan ke anak-anak nih ya. Jadi emang kalau naksir lagi melihat seseorang melakukan sesuatu tuh karena itu adalah versi terbaik dirinya. Jadi kita pasti juga Mm-mm. kayaknya energinya tuh ikutan nyampe ke kita gitu ya Bu. Makanya Iya. kita juga jadi kayak termagnet, jadi tergila-gila juga. Mm-mm. Jadi Mm-mm. itulah kenapa bisa jadi ketika lagi sebel-sebelnya sama hobi pasangan bisa mengingat lagi bahwa oh ini nih yang dulu sebenarnya membuat saya jatuh cinta gitu ya dan Iya, karena dan itu tadi kalau kita balik ke awal terkait sama esensinya hobi itu sendiri membuat kita pribadi menjadi berenergi ketika pasangan kita happy berenergi percayalah sebenarnya kita juga lagi merasakan manfaatnya karena kita dapat versi terbaik dari dirinya dia gitu ya Bu dia lagi dalam betul. kondisi optimal prima dia Iya, happy dengan dirinya dengan hidupnya gitu jadi sebetulnya kita kecipratan juga pastinya sebagai iya. pasangan. Betul, Put. Nah, cuma ada masalah nih, Put. Kalau soal hobi Oke. itu, dia menjadi yang terbaik bagi dirinya. Tapi Ya. hobi itu kan nggak semua hobi murah ya, Put ya. Ah, Banyak iya hobi-hobi betul. mahal. Nah, permasalahannya pada materialnya nih ya, Bu. Nah, kemudian akhirnya nyangkut ke finansial. Untuk Betul. menjalankan hobi tertentu, misalnya, dia butuh budget yang besar. Contohnya Ya. begitu. Nah, sedangkan di pernikahan ini, tidak lagi prioritas untuk hobi lu. Ini anak lu butuh susu, butuh apa, Benar. kebutuhannya besar, apalagi lagi udah mulai sekolah, misalnya. Mm-mm. Sehingga akhirnya ada di antara suami dan istri, atau bahkan keduanya, harus dalam tanda petik mengalah. Mm. Artinya, aku melepaskan kegembiraanku dengan Ya. melakukan hobi tersebut, tapi bukan karena terpaksa, tetapi karena pilihanku untuk mencintai anak-anakku, gitu ya, untuk Mm. Mm. bertanggung jawab sebagai ayah dan ibu, dan mungkin aku bukan berarti nggak bisa hidup, nggak bisa menjadi versi terbaik, nggak bisa punya hobi baru. Aku bisa Mm. punya hobi baru dengan budget mungkin yang lebih murah, yang bisa Ya. dilakukan dengan peran sebagai orang tua, atau Mm. bisa dijalankan dengan tetap bersama anak-anak, misalnya gitu ya. Ya. Ada Mm. hobi yang nggak bisa kita jalani sama anak-anak. Contoh kalau kita hobi balapan, ya Ya. itu kan misalnya ngebut-ngebutan itu kan hobi juga seneng oh adrenalin dia happy gitu Mm. tapi kan bahaya kalau kita ajak anak kita ngebut-ngebutan Mm. untuk naik gunung tidak semua anak dengan usia tertentu anak belum boleh ikut Bisa. Mm. gitu ya nanti kalau udah gede mungkin boleh nggak apa-apa gitu ya tapi berarti kan ada harus dalam tanda petik sebagai orang dewasa sebagai keluarga bagian dari keluarga menjadi orang tua kita harus mengalah kita melepas kesenangan kita untuk hobi itu. Dan itu apakah itu kemudian jadi tidak mempesona? Tidak, itu juga punya daya pesona. Betul. Pasangannya akan melihat kamu tuh segitu sukanya loh naik Luar gunung biasa. gitu ya. Tapi betapa besar cintamu kepada kami. Terima kasih. Nah, Mm. dengan apresiasi itu dia bisa melepaskan hobinya, tidak keterpaksaan, tapi dia tahu dengan sadar aku melakukan ini. Mm. Nah, itu keren banget. Suatu saat dia Betul. mau lakukan lagi pasti ada momennya misalnya kalau nggak keburu tua Iya, betul. ketuaan nanti nggak bisa Bisa naik lagi. gunung Iya. atau ngebut-ngebutan misalnya gitu ya. Mhm. Tapi kan kita bisa, manusia itu dinamis. Manusia bisa menemukan hobi lain. Mm. Makanya dikasih kesempatan tapi untuk eksplorasi. Bukan Eksplorasi. berarti bukan berarti ketika dewasa kita tidak bisa menemukan hobi baru. Di Mm. pandemi aja mungkin Putri sama sahabat Afi banyak lihat ya. Iya. Orang ternyata baru menyadari dia punya sisi-sisi yang keren. Oh, dia nggak tahu bahwa dia tuh sebetulnya jago ngegambar. Atau ternyata Mm. berbakat juga ya gue ternyata baking gitu ya. Yang nggak Betul, pernah betul. dilakukan itu Iya, sebelumnya. Gara-gara pandemi tiba-tiba eksploratif banget. Ternyata bikin tulisan. Wih, tulisannya keren banget gitu. benar-benar. Ya, saking daripada gila, daripada bosen misalnya gitu ya. Ternyata Iya. jadi eksplorasi. Kita kapanpun, dimanapun, usia berapapun, kesempatan untuk bertumbuh tetap ada. Don't worry about it gitu ya. Hmm, Tapi ketika hmm. kita melepaskan misalnya hobi tertentu gitu ya, kemudian mencari hobi baru atau menemukan diri kita yang baru, itu adalah proses yang sangat dinamis dan mempesona apapun itu. Ah, Hmm. oke. Wah, itu menariknya ya, Bu. Itu bagian dari kehidupan juga. Jadi, ada kalanya juga memang mungkin hobi-hobi ini perlu ya tadi ya dikalibrasi ulang. Mungkin di musim ini kita mesti atur-atur ulang gitu ya. Karena biasanya ibu-ibu atau mungkin pasti bapak-bapak juga mulai kalkulasi dan konversi. Aduh, ini kayak beli segini mendingan buat uang sekolah, mendingan buat susu Iya, gitu kan ya. Jadi, yang dulu kita nggak hitung-hitung itu karena memang momennya belum belum ada, belum iya. muncul, kebutuhan itu belum ada Betul. gitu.
Betul, atau Mm-mm. bahkan jadi punya perhitungan, misalnya jadi punya hobi baru atau ini baru, kayaknya mendingan liburan aja deh, jalan-jalan sama keluarga gitu ya Bu. Itu Iya, bisa iya, jadi hobi baru iya. bersama juga. Mm-mm. Dan tadi salah satu kuncinya adalah eksplorasi itu, karena eksplorasi itu kan juga sebetulnya membawa kita untuk tetap bisa berubah dan dinamis ya, punya berbagai pilihan, nyoba-nyoba hal baru, karena seiring berjalannya waktu, kehidupannya akan terus berubah. Jadi kita punya pilihan alternatif lainnya nih. Oh, yang kemarin udah nggak bisa deh gitu ya, misalnya balapan atau misalnya mungkin menembak gitu ya atau apa. Iya. Tapi Itu jangan ajak anak tuh kalau menembak. iya, aduh lebih serem lagi. Betul, betul. Hmm. Iya, dan nanti bisa aja punya punya aktivitas atau ya hobi baru yang bisa melibatkan anak-anaknya gitu. Dan tadi kayak ceritanya Bu Mona gitu ya, ketika anaknya sudah besar atau pada masa dan musim tertentu, sebetulnya bisa aja kita menghidupkan lagi nih hobi yang kemarin Betul. sempat kita tunda sesaat, Iya, atau mungkin melibatkan anak-anak dan istri juga bisa aja. Atau betul. bahkan nggak jarang juga ya Bu, ada banyak anak-anak yang kadang-kadang hobinya jadi sama kayak orang tuanya kan, jadi menyenangkan juga ya Bu. Betul. Karena cukup banyak anak tuh yang Mm, jadi melihat iya ya ternyata seneng juga ketika dia mungkin betul. hanya menemani, tadinya Ya. ngeliatin aja, lama-lama kan juga pengen gitu ya. Itu Mm, banyak sport yang terutama sport, art ya. itu anak-anak suka Mm, gitu. mm. Ya Betul, keren. betul. Jadi itu Mm. sangat amat bisa untuk kita sesuaikan. Dan tadi balik lagi, Mm-mm. kuncinya adalah soal respect dan komunikasi tadi itu ya. Karena sebetulnya Betul. ketika kita mungkin entah menunda hobi kita yang dulu, atau mungkin pada akhirnya punya alternatif lain yang lebih hemat atau yang lebih Adaptif lah ya aman, gitu dengan betul, keadaan. adaptif. Mm-mm. Itu juga sebetulnya bentuk respect dan bentuk sayang kita sama keluarga. Itu juga sama Betul. mempesonanya buat pasangan. Betul. Wah, kayaknya berasa diperjuangkan, berasa bahwa Mm-mm. benar-benar dicintai gitu ya, bahkan anak-anaknya Mm-mm. juga. Jadi itu juga, wah ini dari hobi ternyata sangat amat menentukan juga nih ya, dinamika dalam pernikahan, Iya. kehangatan dan kemesraannya juga. Betul. Dan anak-anak juga, Put. Jadi anak-anak Mm-mm. yang melihat figur orang tua, ya, papa ataupun mama, Oke. ya, yang mengaktualisasikan diri, menjalani hidup Ah, dengan mm-mm, happy, mm-mm, mm-mm. itu mereka lebih sehat, Put. Oke. Lebih sehat. Wah, Untuk menarik anak nih ya. lebih sehat, gitu ya. Artinya bukan hanya si orang yang melakukan hobi itu yang lebih sehat, gitu Ya. ya, secara lebih Mm-mm. seimbang, gitu ya. Tapi anak-anak juga akan melihat figur orang tua yang sehat. Oh, gitu loh manusia, gitu. Jadi Ah, manusia iya. itu Mm-mm, mm-mm, mengaktualisasikan dirinya, bertumbuh, gitu ya mm-mm, mm-mm, gitu. Jadi bukan hanya ngelihat, oh, gue kerja keras sampai banting tulang mati-matian, mm-mm. sengsara terus. Nah, mereka akan guilty, mereka akan membangun rasa bersalah. Tapi kalau mereka Oke. lihat kita bekerja keras iya, tapi juga bersenang-senang gitu ya. Mm-mm, Maksudnya mm-mm. bersenang-senang tuh bukan harus dengan banyak uang ya, tapi Iya, ada iya. menikmati hidup Mm-mm, kita mm-mm. cukup seimbang, mereka lebih sehat. Karena Oh. emosi rasa bersalah, oh gue tuh jadi beban gitu ya buat orang tua gue gitu ya. Itu Mm-mm. enggak, gitu. Karena it's okay, aku menikmati menjadi orang tuamu. Kalau toh aku harus melepaskan hobiku because I love you, tapi aku bisa punya hobi yang lain kok. Aku tidak Mm. sengsara kok, I'm happy gitu. Iya, yang tetap membuatku merasa hidup juga gitu ya. Iya, heeh. Dan Oke. anak-anak justru akan bukan tumbuh rasa bersalah ya karena ih Hmm. kasihan ya papa, kasihan ya mama sampai begitu banget buat gua. Kan banyak tuh orang. Jadi cukup Iya, banyak iya. put kalau psikolog pasti tahu ya psikolog-psikolog, konselor ya. Kalau kita wawancara anak, remaja, ya dewasa muda, soal figur orang tua, seperti Mm-mm. apa sih mereka kepada orang tua itu ada dua, mendua kebanyakan si apa emosi yang ambigu ya, yang Mm-mm. membingungkan antara cinta, terima kasih, grateful, Mm-mm. satu lagi guilty. Ya. Mm-mm. Guilty itu susah diolah gitu ya. Betul. Jadi kalau kenapa guilty itu karena mungkin orang tuanya tuh gua kan demi lu Iya, begini-begini. iya. Gua kan udah melakukan ini tuh kasihan tuh bapak lu sampai harus ngelepasin ini itu tuh kasihan mama lu sampai dia nggak kerja lagi gini-gini nggak habis Mm-mm. hamil kak dan lain mereka kan ya maksudnya kita adalah supaya bahwa betapa berharganya kamu gitu ya tapi bagi anak Betul. kan oh kasihan ya Ya, gara-gara gua kamu jadi gitu ya. rasa bersalah Jadi, tuh dekat dengan depresi gitu kita harus hmm. hati-hati gitu ya Ya, ya. nah jadi itu yang maksudnya berbahagialah orang tua suami istri dalam menjalani meskipun mungkin hard ya wah Mm-mm. perjuangannya gitu ya tapi tunjukkan bahwa kita bisa bersenang-senang menikmati semua perjalanan kita itu dengan baik supaya anak-anak kita juga sehat emosinya gitu. Bukan Oke. hanya kitanya gitu. Betul, betul. Wah, ini satu Mm-mm. insight yang sangat menarik dan apa namanya mendalam juga ya. Maksudnya karena kaitannya ternyata bisa sangat
sampai kepada kehidupan anak-anak dan keberhargaan diri mereka juga. Karena ketika mereka ngerasa bersalah, jatuhnya kan biasanya mereka jadi memandang diri mereka sebagai beban ya, Bu. Nah, itu kan jadi Betul. mereka akan ngerasa, aduh kayak di mana-mana tuh saya nyusahin, saya tuh Iya. kayaknya guna. Bisa sampai situ tuh pengembangan gambaran diri mereka juga. Jadi ketika Mm-mm. kita bisa memakai hobi ini menjadi sebuah yang sesuatu yang sehat dalam dinamika kita secara pribadi ataupun dalam berelasi gitu ya, ketika ngelihat oh kayaknya saling support juga, oh ternyata semua tuh menyenangkan ya kalau bisa punya kesukaannya masing-masing dan dengar cerita yang berbeda-beda nih, kalau ibu suka ini bapak suka ini gitu, mereka juga jadi bisa melihat model bahwa oh begini toh cara berkehidupan yang sehat gitu Bu Naya. Mm-mm. Mm-mm. Wah itu indah sekali ya. Jadi memang dan itu seperti yang juga mungkin sering kita bahas gitu ya, topik di self ownership, bahwa memang ya dua kepala ini gitu ya, dua nahkoda dalam pernikahan ini akan sangat penting dan menentukan bagaimana kesehatan dan relasi dalam sebuah pernikahan gitu. Jadi ini menarik sekali. Sahabat Afi, kalau misalnya ada yang punya cerita, boleh banget diceritain di kolom komen ya, Bu Mona. Ini apakah Ya, betul. hobi-hobinya ada juga yang kemudian bisa mencoba tadi kalau kata Bu Mona mengkompromikan, mengkomunikasikan sampai akhirnya menemukan dinamika yang sesuai, yang sehat kayaknya yang pas untuk berdua, untuk keluarga, atau juga aduh saya pernah nih sampai gondok banget kayaknya ya sampai sepedanya saya taruh luar gitu misalnya. Gitu ya, itu juga boleh kita saling share karena memang tentunya kalau kita ngebahas tentang sesuatu dalam pernikahan kayak nggak hanya satu kali itu kita bahas terus bisa selesai. Tadi seperti yang kita selalu mention, di kehidupan yang selalu berubah, kehidupan pernikahan yang selalu berubah, itu tuh kayak harus terus diobrolin gitu ya Bu. Continue untuk kita terus sesuaikan. Oke, nah tadi kan ada beberapa ya Bu yang sebenarnya sudah kita highlight berkaitan dengan respect, dengan komunikasi, apa namanya, bagaimana juga ternyata itu sangat penting bisa berpengaruh kepada kondisi anak-anak gitu ya, relasi hubungan. Apa sih Bu yang mungkin hal-hal yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membuat si hobi ini jadi sesuatu yang kayaknya mengoptimalkan kualitas hubungan kita, dan juga ketika misalnya kita sebenarnya sudah sadar sih mungkin ini jadi konflik-konflik yang dulunya kecil tapi sekarang besar. Kita mesti mulai dari mana ya Bu? Kalau misalnya mungkin ini udah jadi kayak satu benang kusut, menguraikannya tuh dari mana kira-kira Bu Mona? Ya, boleh kita kalau misalnya punya kemauan dan kemampuan gitu ya, Mm-mm. di antara suami istri atau bahkan keduanya untuk apa namanya deep talk ya. Deep talk itu juga butuh jam terbang tuh psikolog Putri ya Ya. sama sahabat Afi ya. Deep talk itu eh, bagus untuk dilakukan secara rutin oleh suami istri. Hmm. Bahkan ketika anak-anak sudah pra-remaja dan remaja, mereka juga bisa diajak untuk deep talk bersama di Oke. dalam keluarga ya. Jadi bukan hanya suami istrinya gitu ya. Hmm. Itu satu. Tapi kalau, aduh Bu Mona, jangankan deep talk, pokoknya baru nggak deep aja udah berantem. Apalagi kalau sampai deep gitu tahu isi Iya, pikiran iya. dia, bukannya tambah bagus, malah tambah emosi. Runyam, iya. Kok lu nggak tanggung jawab banget sih? Kok lu nggak peduli banget sih? Kok lu egois Mm-mm. banget sih? Apapun lah, gitu ya. Iya. Begitu tahu isi pikiran dia begitu, malah tambah ngamuk. Jadi deep talk takutnya malah bikin berabe, katanya gitu Iya. ya. Ada kan yang begitu, gitu. Mm-mm. Nah, kalau begitu sudah waktunya tidak usah malu meminta bantuan. Apakah konselor ataukah psikolog gitu ya. Terutama yang biasa menangani couple dan family. Ya, itu Iya. sangat bermanfaat. Jadi banyak psikolog putri ya, pasangan-pasangan yang memberikan kepada perkawinan mereka hadiah ulang tahun. Mm-mm. Setahun sekali mereka lakukan asesmen pernikahan, marital Ah, check iya. up gitu Mm-mm. ya. Itu hadiah. Hadiah ulang tahun pernikahan adalah kita membiayai diri kita, bukan hanya pergi jalan-jalan loh ya, ataupun bulan madu yang ke-7, keberapa gitu ya, tapi lebih kepada ayo kita evaluasi pernikahan kita, apa yang perlu diperbaiki diperbaiki, apa yang perlu di apa tingkatkan ditingkatkan gitu ya, karena pasti ada selalu eh, tantangan-tantangan yang dihadapi pernikahan setiap tahunnya, ulang tahun pernikahan keberapa ada tantangan baru, sekarang kondisi anak udah mana itu ada tantangan baru lagi kan gitu Ya, ya sahabat ya. betul, betul. Nah itu kan tentu membuat kita bertumbuh kalau kita aware tentang itu gitu ya. Jadi setiap PR dilakukan, tidak ada unfinished business kan. Nah, itu berarti membutuhkan bantuan profesional, apakah psikolog klinis yang terbiasa menangani couple dan keluarga, family therapist, ataupun lebih kepada
konselor ya, konselor pernikahan, konselor keluarga. Silahkan saja. Oke, oke. Jadi sebetulnya memang itu ya Bu, perlu ada usaha yang konsisten, yang memang atas kesadaran dilakukan bersama-sama untuk memang mengusahakan terus-menerus nih. Dan ibaratnya update terus lah ya. Kira-kira kita terus sharing, karena lewat itu kita jadi bisa lebih ke update terus nih isi pikiran, perasaan pasangan kita, terus di musim ini kita lagi butuh apa, dan lain sebagainya. Dan tadi bisa dengan profesional gitu ya, atau mungkin tadi assessment, hadiah pernikahannya romantis juga loh Bapak dan Ibu, sahabat Afi semuanya gitu ya. Ketika justru tuh romantis banget karena berarti wah pernikahannya sangat amat jadi prioritas juga gitu ya. Atau bahkan mungkin retret setahun sekali juga ya Bu Mona. Kita Afi juga mau bikin retret pernikahan ya. Bu Mona Betul, itu juga welcome. mungkin Silahkan. betul. Itu bisa menjadi hadiah bagi ulang tahun Iya, pernikahan atau betul. kepada pasangan gitu ya. Mm-mm. Betul, karena bisa punya momentum sama-sama, khusus quality time berdua, lebih deep tadi gitu harapannya ketika mungkin ada bantuan dari profesional gitu ya, itu juga bisa membantu mengarahkan lah, mendampingi. Jadi kalau tadi katanya belum deep aja takutnya udah pada berantem gitu ya. Nah, semoga itu nanti bisa dibantu juga tuh untuk bisa sampai ke pembicaraan dan sharing yang deep dan bisa lebih saling mengenal dan memahami satu sama lain juga. Oke, kalau gitu. Wah, ini ngomongin hobi, kita udah banyak ngomongin dari A sampai Z, dari mulai hobi itu apa, dari mulai berbagai dinamika hobi antar pasangan gitu ya, mulai dari yang sama, yang beda, yang satu punya, yang satu enggak. Lalu di musim yang berbeda tuh hobi kayak gimana, dampak-dampaknya, sampai apa sih yang bisa kita lakukan. Karena kalau dalam pernikahan tuh celahnya, ibaratnya celah untuk bisa membuat kita kayaknya goyah atau ada konflik-konflik kecil tuh kayak banyak banget ya, dari segala aspek kita udah ngomongin tuh 6 bulan ini di tiap topik tuh pasti ada aja sebetulnya celah di mana kita memang memang perlu bahas banyak hal, banyak aspek dalam pernikahan supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan dari hubungan kita. Oke, wah ini terima kasih sekali Bu Mona buat ngobrol-ngobrolnya dan sharingnya, insight-nya juga dari bagaimana dinamika hobi ini ternyata bisa kita optimalkan juga nih ya sahabat Afi untuk kesehatan pernikahan rumah tangga kita bersama, karena harapannya tadi ya ketika sudah ada anak-anak mereka juga bisa melihat merasakan bagaimana dinamika individu atau juga pasangan yang sehat. Oke, kalau gitu. Nah, bagi sahabat Afi, boleh silakan juga share kisah dan pengalamannya, gimana sih caranya untuk bisa menyesuaikan diri, atau gimana cara buat masing-masing. Karena tadi ya, meskipun kita semua udah ada beberapa hal yang insight yang di-sharing sama Bu Mona, tapi pasti masing-masing tetap punya ciri khas atau caranya masing-masing untuk menemukan oh ini fit in-nya kayak gini, fit in-nya kayak gitu. Nah, boleh nih dibagikan juga di kolom komen. Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga, bisa jadi insight juga bagi sahabat dan keluarga-keluarga di luar sana. Oke, kalau gitu. Dan tadi seperti yang juga disampaikan, Afi akan mengadakan rapat pernikahan. Jadi silakan tunggu saja informasinya. Harapannya bisa mengundang seluruh keluarga, sahabat, pasangan, welcome untuk kita bersama-sama bisa merefleksikan, punya momen bersama dengan pasangan kita untuk bisa membangun pernikahan yang sehat. Oke, silakan bisa ikutin informasinya di Instagram Avi di @family_ind. Silakan tunggu infonya di situ, atau mungkin para sahabat yang sudah bergabung di grup Avi Info juga ditunggu aja informasinya. Dan tentu saja kita akan bertemu lagi di SOS episode berikutnya di bulan Agustus. Jadi silakan stay tune terus. Kalau misalnya ada yang mungkin belum sempat ngikutin atau cek-cek topik-topik yang sebelum-sebelumnya, masih bisa ditonton di YouTube live streaming. Kalau gitu saya Ardelia Putri dan juga Ibu Mona pamit undur diri. Terima kasih sahabat Afi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kami mengucapkan selamat mencintai dan selamat berkarya. Terima kasih, sampai Bye-bye, terima kasih. jumpa. Sampai jumpa.